Maafkan diriku yang tak bisa mewujudkan segala cinta kasihmu yang telah terucap. Silakan Ganda tuh. Shalom. Ya shalom, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanya. Yang pertama itu, aku dapat sumber. Jadi ada satu host, dia itu mengatakan kalau Alkitab yang kita dulu kita pegang itu sumbernya dari dua, satu dari Palestina dan satu lagi dari Alexandria. Apa benar itu ya? Hostnya namanya siapa yang ngomong itu? Duren atau apa gitu ya, nama samaran gitu. Maksudnya Alkitab kita dari Palestina atau dari apa gitu? Atau dari Alexandria. terjemahannya ada dari Palestinian sama Alexandria. Iya, kalau perjanjian lama kita memakai Septuaginta. Itu memang diterjemahkan dari Proto-Hebrew ke bahasa Yunani oleh 72 rabi-rabi. Makanya disebut naskah leksikon di Alexandria 3 abad sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia atas perintah Ptolemy ya. Nah, tapi kemudian pada tahun 164 Masehi, naskah-naskah Ibrani yang disalin oleh Ezra itu dihancurkan oleh Antiochus Epiphanes ketika menjarah bait suci. Lalu ketika semasa Tuhan Yesus hidup, mereka pakai naskah yang diterjemahkan di Alexandria itu, yaitu naskah Septuaginta. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah menginjili, dia mati dan naik ke surga, para rasul menyusun Injilnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua isi perjanjian baru itu selesai sebelum abad pertama berakhir. Nah, lalu kemudian bapak-bapak gereja dan bapak-bapak apostolik, dalam hal ini adalah muridnya para rasul, itu mengumpulkan semua surat-surat itu dan dikumpulkan jadi satu. Maka dikanonkan di Kartago di akhir abad akhir abad keempat tahun 390-an. Begitu. Berarti artinya kanon untuk Alkitab Kristen Protestan itu di abad ketiga ya? Bukan Kristen Protestan, Kristen secara menyeluruh itu ya di Kartago itu. Kalau orang Protestan itu beda lagi, karena orang Protestan itu karena waktu itu protes kepada gereja Katolik, dia itu menggunakan untuk perjanjian lama tidak mengikuti kanonnya Septuaginta yang ada di Vulgata yang dipakai oleh gereja Katolik, tapi mengikuti kanonnya orang Yahudi yang datang dari Konsilium Nia yang menggunakan Codex Aleppo dan Leningrad yang disebut dengan naskah Masoret dari abad 9-10. Begitu. Berarti kok Konsili Yamnia duluan baru Konsili Nisia ya? Bukan, Konsili Nisea tahun 325, Yamnia itu abad pertengahan, abad 10-an. Beda. Itu kan Yamnia itu untuk Yahudi, brother. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Nah, Yamnia itulah yang membuang Deuterokanonika karena alasan mereka tidak ada di bahasa Ibraninya. Nah, kemudian mereka menyebutnya sebagai Tanakh. Nah, inilah yang dipakai oleh orang Protestan. Gitu. berarti yang dipakai sama Tuhan Yesus pada saat perjanjian baru itu Septuaginta. Septuaginta. Kak, aku mau nanya, itu kan dulu kan Martin Luther pada saat itu dia memprotes dengan 19 tesis ya mengenai 95. 95 benar. 95 dalil. 95 tesis dia mengkritik masalah Gereja Katolik. ya. Nah, itu pada saat itu apakah memang benar ada terjadi peperangan pada saat itu ya? Sampai 7 juta nyawa melayang. Ya itu memang kegelapan saya bilang ya. Yaitu sejarah Masa yang kegelapan ya? Ya, itu sejarah yang kelam, makanya Paus pernah meminta maaf untuk kekelaman yang pernah melibatkan gereja. Tapi kita nggak perlu mengingat itu lagi lah ya.
Itu menjadi pelajaran buat gereja, itu menjadi pelajaran untuk evaluasi buat gereja, dan kemudian itu salah satu yang memicu mengapa gerakan reformasi itu bisa datang. Jadi sebenarnya yang bisa kita pelajari dalam hal ini adalah gereja Katolik, gereja Protestan secara khusus ya tidak boleh saling ini lagi, benci-membenci. Karena di antara keduanya sama-sama punya kekuatan dan sama-sama punya kelemahan dalam berargumentasi. Ingat satu hal yang penting di dalam menilai sejarah, tidak akan mungkin ada aksi tanpa reaksi. Kalau kamu bertanya hal seperti itu kepada gereja Katolik, pasti mereka akan memberi sudut pandang Katolik, dalam hal ini pasti membela ke Katolik. Kan? Tapi kalau kamu tanyakan ini kepada gereja-gereja reform, pasti mereka juga punya argumentasi untuk itu. Karena memang kita tidak hidup di zaman itu, kita nggak tahu bagaimana tekanan yang dialami Luther, bagaimana memang saya katakan ya intensitas atau parahnya masalah yang ada di gereja sehingga Luther harus memberontak pada masa itu. Jadi kita pun nggak bisa menjadi hakim atas keduanya, maka kita sebagai orang yang tunduk kepada Kristus harus sama-sama rendah hati untuk tidak saling membenci, baik Katolik terhadap Protestan dan Protestan kepada Katolik, begitu. Ya. Oke Kak, nah dulu kan ada pertentangan itu antara Rafinus dengan Arius. Arius dan Athanasius. Iya benar, Athanasius. Athanasius bukan siapa itu, Rafinus, tidak ada Rafinus. Itu sebenarnya apa yang mereka pertentangkan pada saat itu? Itu di Konsili Nisea itu ya Kak? Itu mereka menolak keilahian Yesus. Arius inilah yang ditampar oleh Santo Nikolaus yang menjadi asal muasal Sinterklas. Ya. Nah, jadi golongan Athanasius mengatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya ilahi. Tapi Arius menolak keilahian Kristus. Nah, ketika perdebatan itu terjadi, Arius itu diusir ke tanah Arab sana. Makanya orang abad ke-7, iman yang datang dari gua-gua gelap, yang lahir dari Arab, itu belajar Kristen dari bidat Arius. Makanya mereka makanya orang sebelah bilang, Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka belajar Kristen itu dari Arius, yang adalah Tapi bidat. tahu nggak? Masih ada loh ajaran Arius di Ethiopia, di gereja-gereja Ethiopia. Karena mereka menganggap kalau pada zaman itu bapak-bapak gereja nggak lengkap untuk menghadiri Konsili Nisea yang mencetuskan keputusan-keputusan yang mengatakan kalau Arius itu adalah bidat. Jadi ada beberapa bapak gereja yang tidak hadir pada saat itu, jadi mereka mengatakan ini tidak sah. Di dalam 7 konsili ekumenis itu menekankan bahwa Kristus itu adalah Allah sejati. Jadi bukan masalah jumlah bapak-bapak gerejanya, tapi pengajaran Arius itu memang menyesatkan. Wong Yohanes 1 ayat 1 udah jelas kok. Pada mulanya adalah firman, firman itu telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu bagaimana mungkin Arius benar dalam hal ini? Jadi bukan masalah jumlah dari bapak-bapak gerejanya, tapi pengajarannya. Makanya kemudian dalam konsili-konsili setelah itu, Arius tidak pernah dibenarkan. Gitu. Jadi dia tetap salah dan dipandang sebagai bidat yang menghanguskan. Gitu. Makanya orang sebelah yang dari Arab ini selalu mengklaim mereka benar, padahal mereka itu belajar kekristenan dari bidat. Ya bidat itu. Makanya dalam tulisan Bapak Gereja Yohanes dari Damaskus, itu di dalam bukunya judulnya Religion of Ismailites, itu mengungkapkan betapa anehnya ajaran mereka yang dari abad ke-7 itu. Karena mereka memang belajar kekristenan dari Arius, begitu. Kalau gitu kenapa bisa penyebarannya sangat tinggi di Eropa Kak ya? Pada saat itu ya? Maksudnya? Jadi penyebaran siapa cepat gitu, ya? penyebaran ajaran Arius itu padahal udah disebutkan kalau ajaran Arius ini bidat, tapi tetap penyebarannya
cepat gitu sampai ke Eropa. Iya, yang namanya Bagaimana Inggris cara yang mereka move bisa dulu. menyebarkan itu? Kalau mekanisme Apakah nggak ada penyebarannya hukum? saya enggak tahu. Apakah nggak berjalan hukum di situ ya? Maksudnya gimana ya? Pada saat itu dulu hukuman kepada para bidat bagaimana, dan itu yang paling penting gitu. Hukuman para bidat itu bagaimana dulu pada saat itu ya? Waktu itu belum ditegaskan dengan jelas karena apa namanya posisi kekristenan waktu itu masih dalam masa aniaya. Jadi belum jelas waktu itu. Jadi belum ada yang menegaskan hukumnya harus seperti ini enggak. Kalaupun dikasih hukumnya juga mereka tetap berkembang. Karena itu pertentangan teologis, ya, bukan hal-hal yang berkaitan dengan politik dan lain sebagainya. Gitu ya. Kak, boleh satu pertanyaan lagi, Kak? Ya, Terakhir. silakan. Di kitab Wahyu, Kak, dulu kan informasi yang aku dapat itu kitab Wahyu itu nggak masuk dalam kanon. Ya, Kitab, betul. jadi karena banyak bapak-bapak gereja yang sulit mentafsirkan apa maksud Yohanes di dalam kitab Wahyu itu, atau ada alasan lainnya, makanya itu tidak dikanonkan dulu pada saat itu, atau bagaimana, Kak? Aku masih belum paham. Ya karena masalahnya nanti banyak yang menginterpretasikan Wahyu itu jadi lain-lain. Karena itu kan kitab apokaliptik ya. Jadi memang waktu itu dihindari dulu untuk untuk dimasukkan dalam kanon, tapi pada akhirnya dimasukkan. Gitu. Jadi waktu itu untuk menghindari agar tidak ada keanehan dalam interpretasi untuk kitab Wahyu itu. Tapi ketika seiring berjalannya waktu itu kemudian dimasukkan di kanon. Itu alasannya. Oke. Itu ya. Makasih, Kak ya. Oke, ya. Oke.